Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah kurang yang saya perhatikan kita bersyukur pada siang hari ini di agenda kita dan sebagainya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar hari ini ada kesempatan yang luar biasa, bahasan yang sudah ikut dan lolos sebagai sementara masih CGB yang bergerak dan bersekiran dan sudah tempat dengan berbagai pelatihan dan sebagainya. Dan saatnya bahasan untuk berbagi ini, saatnya bahasan untuk mengibasan kepada kita semua. Hari ini bahasan akan berikan pembahasan yang kedua, yang pertama akan dihadapkan di Rabu, dan hari ini akan pembahasan yang kedua terkait dengan budaya positif ini kalau misalnya ini akan kembangkan pembahasan apa saja yang harus kita kembangkan sehingga itu akhirnya menjadi budaya untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk kita, dan untuk keluarga besar sekalian. Bapak Ibu, agar agenda ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu, mari kita awali dengan bacaan Bismillah. Selanjutnya kami serahkan sebenarnya kepada bahasan dan kita berikhlas untuk bahasan. Terima kasih Pak Mubriu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu Rama selaku Kepala SD Ahmad Yani berkenan hadir, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, guru-guru SD Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya dengan saya tegap ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Kalau anak-anak itu biasanya kami minta dari KPI itu tangan gosok, kemudian disuruh teriak. Nah, itulah semuanya tadi ketika bilang alhamdulillah waktunya. Alhamdulillah, alhamdulillah itu benar-benar tersentak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari Rabu ini terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya dalam rangka pengibasan dari apa yang telah kami pelajari selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tangerang. Sini ada judulnya aksi nyata modul 1.4.A.9. Saking banyaknya modul sampai sekian modul. Dan besarnya seperti yang disampaikan oleh rekan saya yaitu budaya positif. Izinkan saya untuk memulai daripada pembahasan ini. Bapak sekalian, tentu nanti yang mana teman-teman semuanya nanti akan bergabung di grup bergerak pasti memiliki kepingin rasanya menyampaikan apa yang sudah didapatkan. Jadi mudah-mudahan sebenarnya ini sudah kita lakukan, utamanya sudah sering dilakukan oleh Bu Rama pada nanti saya amati ketika upacara ataupun kegiatan-kegiatan itu melakukan yang namanya beberapa hal ini. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah kita mulai dengan Bismillah. Ini saya pakai kanva tapi pakai video, jadinya saya ada di sini. Tak kenal maka ta'aruf, ini yang baru menikah, biasanya bahasa Arab sih. Berarti dari ini saya Bana, kemudian Pak Ahgani Fajar, pengajar praktek. Kebetulan hari ini masa-masa pendaftaran pengajar praktek setelah jadi guru gerak itu berikutnya diharapkan daftar jadi PB. Kemudian setelah PB ada pendaftaran fasilitator saya Pak Ainul Wahid. Beliau rumahnya di Jombang, alhamdulillah hari ini kebetulan ke Malang, jadi nanti malam kami akan berkunjung menemui beliau di Hotel Savana. Kemudian teman-teman sekalian, ini rancangan daripada tindakan tugas kami. Kami ada tugas untuk maju ke modul
untuk maju ke modul 2 itu di akhirnya ada aksi nyata daripada budaya positif ini. Jadi aksi nyata ini apa yang dilakukan? Kita ini menciptakan, maaf ya ini video jadi kalau bisa berkat ya karena hujan alhamdulillah ini aktivitas kita. Jadi menciptakan murid yang merdeka seperti yang kemarin itu ada mau merdeka yang merdeka dan memiliki kemandirian, mereka mandiri, kemudian menumbuhkan budaya positif. Budaya itu kalau sudah budaya menjadi habit itu terus dilakukan. Kalau budaya baik atau kalau budaya buruk dilakukan juga akan jadi budaya, sama-sama budaya. Tapi tentu kita sebagai orang yang bisa memilih itu memilih budaya positif dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ini kalau bahasa di Guru Indra itu kebajikan universal. Kalau di kami dulu di KPI itu ada namanya di manajemen classroom, kesepakatan kelas dan sebagainya itu sangat rinci. Di sini juga mungkin agak berbeda sedikit ini kalau kita dulu belajar dengan KPI dengan ini untuk penyesuaian. Maksudnya seperti apa? Kami lanjutkan dulu. Ini tolak ukur daripada aksi nyatanya yang dilakukan mungkin dalam hal ini di Sidamas atau nanti di kelas-kelas terbentuknya keyakinan kelas. Bahasanya adalah keyakinan kelas. Ini kebajikan universal yang disepakati seluruh orang seluruh dunia menyepakatinya. Misalnya disiplin, nah, itu kan kebajikan universal. Misalnya jujur, itu kan semua sepakat jujur. Nah, nanti terbentuk keyakinan kelas itu kita ibaskan di kelas-kelas. Jadi tidak hanya dari saya ini di kelas saya juga. Nanti kita mengundang wali kelas di kelas-kelas. Nanti serempak sama-sama kebajikannya kita sepakati. Nanti ini bagian ceritanya. Jadi ada teknis bagaimananya nanti saya belum bisa menyampaikan. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang akan dibuat. Nanti ada alurnya bagus sekalian. Kita membuat, nanti kita coba bersama-sama kalau cukup waktunya. Membuat yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Setelah dari kelas kita sepakati nanti kita tempel di situ dulu. Nanti aja Bu, terima kasih dulu. Bu Anis ini luar biasa ya, sangat keras, sangat berkarakter lagu saya. Terima kasih banyak Anis. Ini lagunya. Kemudian ini masa tindakan yang saya lakukan. Pertama, senantiasa berkomunikasi dengan Bu Rahma. Pentingnya budaya positif yang kami sampaikan hari ini dan minta izin untuk melakukan kegiatan ini. Tentu tidak akan bisa terlaksana kalau tidak diizinkan oleh Bu Rahma selaku kepala SDM materi. Kemudian designasi hari ini idealnya wali kelas ataupun guru-guru mapel juga ikut. Kemudian koordinasi berikutnya akan kita lanjut dengan teman-teman terkait bagaimana alur prosedur membuat keyakinan dari kelas-kelas tersebut kita sepakati di sekolah ini. Kemudian memantau dan merefleksikan keyakinan kelas yang telah dibuat. Izin G, ini dukungan yang dibutuhkan dari kepala sekolah apabila rekan guru, peserta didik agar rencana nantinya bisa terlaksana dengan lancar. Kemudian sarana seperti ini, prasarana, dan juga nantinya juga orang tua, mereka juga memahami apa yang telah dilakukan di sekolah ini dan disepakati. Kemudian ini designasi. Nah, tadi ternyata bukan saya buat. Nah, ini senjatanya. Modul saya itu modul 1.4 itu pelajari ada yang namanya 6 ini. Ketika kita dibekali oleh disiplin positif, kita memahami disiplin itu yang positif. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan yang lain itu restitusi. Kita diharapkan bisa membedakan. Kemudian setelah kita memahami juga kebutuhan dasar manusia, misalnya ada anak yang melakukan sesuatu kok begini, ternyata ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, bisa jadi orang tuanya, bapaknya dan ada, sehingga dia kok jadinya seperti ini. Ternyata kita perlu pengetahuan atau ilmunya dulu. Setelah memahami, baru nanti kita bentuk keyakinan kelas yang seperti saya sampaikan tadi. Setelah keyakinan kita bentuk, baru kita memahami posisi kita. Ada 5 posisi kontrol nanti. Selama ini ketika ada hal yang salah, kita memposisikan sebagai penghukum atau puncaknya itu manajer. Ada lagi juga sebagai teman
atau membuat rasa bersalah dan sebagainya, nanti kita kupas. Yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Puncaknya di sini teman-teman. Jadi nanti supaya sama budaya positif, anak-anak yang di SDG Ahmadiyah ini nantinya itu senantiasa tadi kami sempat ngobrol yang berapa tidak merasa bersalah atau bagaimana mereka itu ada motivasi intrinsik bahwa dia itu memang melakukan hal itu sadar bahwa saya itu ternyata saya salah sehingga melakukan kalau selama ini kita pahami itu konsekuensi sebagai gantinya ternyata juga ada prosesnya supaya mereka itu benar-benar memaknai apa yang mereka lakukan itu salah sehingga benar-benar berubah tidak karena karena tiga motivasi itu karena nanti ada di sini karena takut dihukum dan sebagainya. Selama ini masih seperti itu, anak-anak itu takut ditulis agama nanti kita ngomongin ini sandingannya. Jadi ada kita ini posisi namanya teori kontrol. Jadi kita ternyata ini kalau belajar kalau saya ngomongin wah AH itu dengan warna ini gitu. Jadi miskonsepsi tentang mengontrol anak. Bagaimana pertama ilusi atau kita ini sebuah ilusi guru itu mampu mengontrol anak. Hanya ilusi ternyata. Guru itu semua penguatan positif ngasih hadiah, uang ternyata itu gak juga. Gak terlalu berdampak signifikan itu perubahan perilaku anak. Kemudian kritik dan membuat dia itu bersalah. Iya, ketika dia merasa bersalah, iya bersalah. Ternyata juga sebuah ilusi menurut teori yang kita pelajari. Kemudian orang dewasa itu melihat untuk memaksa, kita kan dewasa, maksa mereka untuk melakukan sesuatu. Ini kita akan bermain dulu tentang teori kontrolnya seperti ini. Ini paradigma barunya. Bahwa dulu kalau kita kuliah, Bu Andis, kita mengenal apalagi kami di pendidikan jasmani. Siapa nama tokohnya itu stimulus respon. Ketika di stimulus dia akan merespon. Contohnya dulu di bangku kuliah seperti ini. Ketika teorinya mereka pakai anjing. Ketika anjing itu diberi makan di satu pintu, mereka akan datang ke sana. Stimulus mereka akan merespon. Lama-lama terbiasa. Ketika ada suara itu, mereka akan datang ke sumber suara. Ketika makanan beratnya, ternyata berbeda dengan teori kontrol. Jadi realitas kebutuhan kita sama itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol ternyata mereka berbeda kebutuhannya. Ini perbedaannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Selama ini seperti itu. Ternyata kalau di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berpikirnya itu menang dan kalah. Ternyata di teori kontrol itu model berpikirnya menang, sama-sama menang. Itu menariknya di situ. Kemudian Bapak sekalian, ini nilai-nilai kebajikan yang umum kita sepakati di dunia bahwa ada nilai kebajikan. Nanti kita akan buat ini. Lanjut dulu. Jadi materi-materi yang kami sampaikan sedikit. Jadi teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian yang terakhir restitusi. Nah, selama ini seperti ini Bapak sekalian. Dialektosis bentuknya restitusi. Menyatakan ada 3 motivasi berevolusi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya tanya, selama ini kita memaknai atau melakukannya, anak-anak itu motivasinya kita tekankan ke 1, 2, atau 3 selama ini. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau 2 juga, mereka akan bergerak ketika diberikan penghargaan. Ternyata harapannya dengan modul ini, itu anak-anak yang tidak menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, merdeka. Belum merdeka, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang nanti telah disepakati bersama. Bapak sekalian, kemudian ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada dia. Dulu itu sekali di lapangan sakit, nyati sih. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan.
Nah, kalau hukuman itu tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman, restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nanti ada segitiga restitusinya, itu ternyata menarik. Kalau hukuman itu perilaku pasif agresif itu menjadi meningkat. Kalau konsekuensi itu bertahan dalam waktu yang pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Ternyata pilihan restitusi ini menarik untuk kita pilih. Kemudian kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus begitu. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu konsekuensi. Kalau restitusi apa yang kamu yakini? Ini yang dibuat. Kita yakini bersama-sama. Jujur. Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki menuju apa yang kamu yakini tadi itu. Ini ada proses kayak model BK gitu ya. Jadi kita diskusi dengan anak. Dan ini perlu kita lakukan berulang-ulang ternyata. Bapak sekalian, ini perbedaan berikutnya. Ada ancaman kalau hukuman. Awas. Kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu awas dulu seperti ini. Ancamannya. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Diri. Ada jawabannya apa? Konsekuensi. Sebenarnya itu sudah pas dari itu. Kalau yang restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita itu ada yang namanya validasi dulu. Kamu punya alasan apa melakukan ini? Seperti itu. Mereka akan mengeluarkan pendapatnya. Teman-teman sekalian, ini silakan dipilih. Mencatat 100 kali apakah pernah kita melakukan ini dengan buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini biasanya buku siswa atau tidak. Karena terlambat sekolah ini termasuk konsekuensi sanksi atau hukuman. Konsekuensi apa? Dia terlambat. Kenapa konsekuensinya harus tulis? Itu menyakitkan. Aduh, saya harus tulis. Ternyata seperti itu. Tinggal kan koordinatornya. Disuruh nulis surat. Nanti kita tinjau ulang. Tapi kita akan melakukan restitusi nanti. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Ini ternyata adalah hukuman. Banyak pertanyaan di mobilnya ada jawab-jawab. Bertiga salah satu. Nah, kalau dihukum oleh penghargaan, selama ini kita memberikan penghargaan, ternyata itu menghukum mereka loh. Penghargaan efektif jika kita tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka misalnya waktu yang pendek. Karena mereka akan menginginkan penghargaan itu. Mau katakan dapat uang, juga mati. Itu kalau nggak ada nggak menarik lagi sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Tapi ya karena beliau mau sedekah ya nggak masalah. Mau sedekah. Tapi secara teori seperti itu ternyata jangkanya pendek untuk mereka bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau restitusi Bapak sekalian, ada ketinggalan ya, yang lalu. Jadi kalau restitusi itu menanamkan disiplin positif kepada anak. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Menariknya Bapak sekalian, restitusi ini pertama itu adalah menguatkan identitas dia supaya dia nggak merasa bersalah dulu. Bahasanya nanti dilanjut lagi. Saya sudah melakukannya kan. Jadi bahasanya ketika melakukan salah dipanggil. Setelah dipanggil, dikuatkan identitas dia dulu bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu akan netral posisinya. Dia nggak merasa bersalah. Semua orang pernah melakukan itu. Dan bahasa tidak mencari orang yang salah, tidak mencari siapa yang salah, tetapi bahasa ini membantu mencari solusinya. Bahasanya seperti itu sederhana. Jadi ketika kamu berbuat salah, guru mengapi dengan cara guru itu evaluasi benar. Karena mereka kita latih untuk melakukan evaluasi sendiri. Ini, jadi restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman tadi dipaksa seperti itu. Restitusi juga bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan dia supaya bisa kembali kepada komunitasnya. Selama ini, ketika Mas Paul bersalah, dia akan merasa aku lebih kecil untuk waktu, sehingga mereka nggak bisa netral, nggak bisa kembali lagi, akan dicap, baru ini, sehingga dia nggak bisa netral lagi kepada teman-temannya. Restitusi ini adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi mencari kebutuhan dasar dia, kita diskusi. Oh ternyata dari 5 kebutuhan dasar pada Maslow dia belum terpenuhi
kasih sayangnya belum terpenuhi, disuruh makanannya, makan terus dan sebagainya. Masih ada disusui, ternyata makanannya tidak ada turunnya, makan terus. Akhirnya lalu dan sebagainya sampai naik juga kayak itu ternyata aku beloknya yang saya juga sekawan, hanya 2 minggu nggak juga sekawan. Akhirnya dia mulai coba nasional. Resiko itu mengeluarkan fokus pada solusi. Jadi sekalian, ajar dan penguasaan itu kami lanjutkan. Ini nanti prosedurnya membuat keyakinan keras. Tapi nanti itu ya. Kemudian ini 5 kebutuhan dasar yang telah kita ketahui bersama. Kalau ini bukan dari Abraham Maslow, tapi sama kebutuhan fisiologis. Ini yang paling utama. Maka kemudian penguasaan dia mau melakukan sesuatu dari kasih sayang, rasa diterima, bebas. Dan ada yang sebenarnya utama yang kemudian ini bebas sebenarnya. Atau disebut pasca, dia itu bebas. Ini juga kesenangan. Nah ini kalau penghubung proses kontrol, kita dikenalkan dengan proses kontrol pengontrolan. Nanti kita bermain buka ya tangan itu. Nanti saja. Proses kontrol ada 5. Pertama, apakah kita mengambil proses penghubung atau membuat orang merasa bersalah atau teman itu yang kontrol atau pemantau atau manajer. Posisi dia di sini kalau kita bahas ini diminta untuk bisa menjadi manajer. Jadi sebenarnya kita berkomunikasi apa yang telah kita yakini bersama itu kita komunikasikan. Terus mengajukan pertanyaan seperti di orang bulan ternyata saya baru sadar kita berapa selama ini melakukan ini kemudian eksekusi mengambil terus. Nah ternyata ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini salah satu soal saya sendiri kalau beberapa salah kemarin. Ini kira-kira yang mana? Membuat orang merasa bersalah, pemantau, teman atau penghubung? Yang mana begitu? Yang mana itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata ini. Yang pertama, siapa pernah bersalah? Coba ditanyakan. Gak ada posisi manajer di sini sehingga bukan untuk manajer. Nah, ini langkahnya. Ketika terjadi suatu masalah, ini sering terjadi anak-anak pasti akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Apa yang namanya anak gitu ya, yang beda. Yang pertama langkahnya itu menstabilkan identitas dia. Tadi saya sampaikan dengan bahasa-bahasa kalimat-kalimat jadi semua orang pernah bersalah, tidak mencari siapa yang salah. Mereka akan ternyata saya nggak bisa pegang gitu. Kemudian divalidasi, ditanya benar nggak tadi seperti ini. Udah pak ini, anak akan berkomentar seperti ini. Benar nggak seperti ini? Setelah itu hanya akan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini tujuan kami. Kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Selama ini itu sudah dibuat sepakatan masing-masing. Tapi dalamannya dari pembahasan ini sebenarnya masing-masing kelas itu membuat keyakinan bersama-sama. Sehingga mereka tahu ibadah mereka gitu loh. Ini kesepakatan kelas dengan bahasan biasanya negatif. Contohnya gitu loh. Keyakinan kelas ketika belajar atau di ruangan kelas. Anak kesepakatannya apa di kelas? Kesepakatan. Gak boleh gini-gini. Siapa gini-gini? Bahasanya masih negatif. Nah, tahap berikutnya setelah negatif, kita diminta untuk bersama-sama buat kalimat itu dipositifkan. Nah, biasanya itu kan gak boleh buka HP kalau kita gitu ya. Dipositifkan. HP silent apa? Lebih positif. Setelah dipositifkan, kita rangkum bersama-sama. Dia masuk kemana? Apakah jujur? Apakah menghargai? Apakah toleransi? Setelah itu kita testing. Kita yakini, kita sampaikan ke anak-anak. Ini keyakinan kita. Setelah sudah sepakat dan tahu dan melibatkan, baru setelah itu, ketika terjadi sesuatu kita restitusi dia. Gitu. Alur itu seperti itu ternyata. Jadi setelah buat kesepakatan, baru buat keyakinan. Keyakinannya kita sepakati di sekolah ini untuk baca apa? Keyakinan di sekolah ini masih bagaimana adabnya. Jadi keyakinannya adalah tertib. Ya sudah, kalimat itu yang akan kita ulang ketika kita restitusi. Nanti contohnya ada video saya coba.
Jadi seperti itu Bapak sekalian. Kemudian ini segitiga, bahasanya segitiga restitusi. Ini kita ulang. Kemarin kami tanya di lokal karya 2, Pak kalau restitusinya nggak urut bagaimana? Dia kan bukan hierarki. Jawabannya Pak, dicoba di CEO dengan versi nyoba supaya tahu. Nggak harus dimulai dari menstabilkan identitas. Idealnya memang dari distabilkan dulu. Tapi kalau dia sudah ulang, langsung tembak keyakinannya. Mungkin Bapak Ibu masih belum dong ya di sini ya nanti. Nah, ini contohnya kami panggil Mas Ziko. Ditanya Ziko ini kemarin apa? Kita panggil Mas Baik. Nah, saya senang lah kita di sini buat skenario. Dia masuk gak berdoa, dia tiba-tiba langsung lari di masjid. Sebelumnya di kelas kita wajib memberikan membuat kesepakatan. Idealnya seperti itu ternyata, supaya mereka pahami benar-benar terlibat bahwa ketika di masjid kesepakatannya adalah penting. Nanti kita ulang. Di sini saya tanyakan ke Mas Baik bahwa jadi kita lebih dekat gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu masalah lebih dekat dengan mereka. Kita tahu nggak Mas Baik dipanggil? Kalau tadi ada yang benar-benar tahu, ada yang nggak tahu, nggak sadar. Ada dua pilihan. Nggak tahu Pak, ya sudah dipanggil, kemudian kita stabilkan identitasnya dengan cara yaitu tadi itu. Dengan cara bahasa pilihan yang mau kita ditawarkan ada 2 atau 3 bahasa pilihan di diskusi ini. Nah ini tawaran kalimat bahasa. Jadi ketika menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita menstabilkan, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi dia supaya tidak bersalah. Setiap orang pernah bersalah. Atau bisa jadi, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu stabil dulu. Makanya dia sudah dilakukan seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi habit, itu biasa kita resolusi. Ternyata menarik juga. Setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah mereka. Kamu tentu punya alasan, kenapa harus berlari ke masjid? Tanya. Jadi kita tanya dulu, lalu dengan masjid tidak pernah dites dan sebagainya. Kita berkomunikasi seperti ini ternyata. Ini ternyata saya tampilkan ulang ini skill teman-teman. Ini skill. Kita akan terbiasa nanti ngomongin yang lalu itu skill. Nah, perlu dilatih. Setelah identifikasi stabilitas identitas, kita validasi tindakannya, apa yang sudah dilakukannya. Adakah cara yang lain? Gak harus berlari. Ada apa yang kerja? Ya salah dan mana? Dia akan berpikir sendiri dan cara tahu sebagainya. Mereka menjawab dan jawabannya dari sendiri. Setelah mereka menjawab kita tanya, tapi kamu punya alasan nggak melakukan itu misalnya berangkat? Loh, dia itu gini, harusnya bagaimana? Itu BK. Kemudian baru kita kirim ke kesepakatan yang kita buat, bisa dipahami anunya. Ternyata begitu. Baru kita kirim kemarin kita sudah buat keyakinan pas bahwasannya ketika di kelas atau di masjid itu harus seperti ini. Iya Pak. Terus menurut Mas Baik gimana? Ya Pak, saya nanti akan gini, itu dari saya sendiri. Akan gini, nah jadi terisi. Akan gini. Kita keluarkan lagi. Mulai kapan? Hari ini Pak, wah, besok lagi kita ulang lagi. Itu akan bermakna ternyata. Kita ulang lagi, akan bermakna bagi dia. Ulang lagi, goreng sama goreng. Kita Mas itu harus berulang. Itu menarik. Ini membuat gurunya harus pandai jadi presenter. Ini tadi, saya tadi coba kasus ini Ziko. Ada narasi dalamnya ini ada narasi. Ini buat skenario. Nah, intinya seperti itu teman. Ternyata terkait budaya positif 1, 2 yang ini kami sampaikan.
tadi idealnya ilmunya memang perlu kita pelajari. Bu Ita